Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membedah oleh-oleh yang didapatkan dari podcastnya Bang Haji Roma Irama, Bisikan Roma kemarin bersama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Podcast itu sungguh memberi nilai positif, sungguh merupakan kontribusi yang sangat positif luar biasa dari Bang Haji Roma Irama terhadap polemik nasab ini, terhadap pencerahan kepada warga muslimin pribumi. Alhamdulillah. Tentu saja banyak poin-poin yang bisa kita ambil, yang menarik untuk diulas kembali, untuk dibahas kembali, dibicarakan kembali, dan dijabarkan kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu poin yang dirasa penting. Apa itu? Sebuah ayat Al-Quran yang dilontarkan oleh Kiai Haji Roma Irama, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel yang membuat makar hendak melenyapkan atau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka memanfaatkan raja, memanfaatkan orang-orang, menghasut orang-orang agar ramai-ramai membunuh Nabi Isa. Tetapi makar mereka itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela, tidak ridho bahwa Nabi Isa harus terbunuh. Maka kemudian diserupakanlah seseorang yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa kemudian diangkat, maka orang-orang Bani Israel ini mengira mereka telah sukses, telah membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah pemenangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini selalu dijadikan penyemangat oleh orang-orang yang merasa dikerjain dalam tanda kutip, dijadikan bulan-bulanan rekayasa, dijadikan bulan-bulanan korban. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang korban ini, orang-orang yang dijadikan target ini. Begitulah nilai ayat ini secara umum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kaitannya dengan kondisi rakyat dan bangsa Indonesia ini yang juga dijadikan target untuk direkayasa? Direkayasa apanya? Direkayasa sejarahnya, direkayasa sosial budayanya, dibelokkan arah filosofinya, dibelokkan arah kesejarahan dan budayanya kepada Ba'alwi. Inilah yang halus, yang tidak bisa dilihat secara frontal tapi bisa dirasakan. Haji Roma Irama mengemukakan ayat ini setelah mendengar keterangan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga setelah beliau menelaah sendiri bahwa fenomena ini memang ada dan sedang terjadi. Fenomena apa itu? Fenomena pembelokan sejarah, fenomena pengaburan sejarah, fenomena perubahan makam, fenomena manipulasi keterangan sejarah dari makam tokoh-tokoh Indonesia yang kemudian diba'alwikan. Dari keterangan Kiai Haji Imaduddin jelas beliau mengkhawatirkan bahwa generasi yang akan datang itu tidak akan mengetahui sejarah yang sesungguhnya. Yang akan mereka ketahui adalah sejarah hasil modifikasi itu, sejarah yang diedit, sejarah yang terbaru yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Maka proyek-proyek restorasi makam, proyek-proyek pembaharuan sejarah sebuah makam itu harus diawasi betul. Apakah benar sesuai dengan jati diri tokoh yang sesungguhnya?
Jangan sampai nanti semua menjadi Ba'alwi. Maka kita tidak akan lagi bangga dengan tokoh-tokoh pribumi karena semuanya adalah dari kalangan imigran Yaman Ba'alwi. Tokoh kitanya mana? Tidak ada. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Termasuk di dalamnya adalah pembelokan-pembelokan sejarah, baik sejarah NU maupun sejarah-sejarah Indonesia di seputar proklamasi, di seputar kemerdekaan, benda-benda bersejarah yang dibuat, bendera merah putih, lambang-lambang Garuda, lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Itu harus dijaga betul. Karena ini berhubungan dengan sejarah yang nantinya akan dibaca oleh generasi mendatang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekayasa sosial, rekayasa budaya, rekayasa agama, rekayasa sejarah, rekayasa makam dan lain sebagainya ini merupakan satu bentuk rekayasa global untuk menampilkan Ba'alwi sebagai pihak yang menguasai semua ini, yang mengendalikan semua ini, yang berperan dalam setiap aspek kehidupan. Masya Allah, ini kan akhirnya akan mengecilkan peran tokoh-tokoh nasional Indonesia, mengecilkan sejarah Indonesia itu sendiri, karena seolah-olah banyak sumbangsih orang luar terhadap kesejarahan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam tanda kutip produk-produk Ba'alwi ini harus segera bisa digantikan oleh produk-produk dalam negeri. Makam yang semula diba'alwikan harus dikembalikan utuh menjadi makam tokoh nasional tanpa Ba'alwi. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang semula ada peran-peran Ba'alwi harus dibersihkan kembali menjadi sejarah yang sesungguhnya. Sejarah NU yang tadinya ada peran-peran Ba'alwi harus dikembalikan kepada semula, tidak ada peran-peran Ba'alwi. Kemudian dalam segi budaya-budaya misalnya, tradisi-tradisi harus pula dikembalikan asli kepada tradisi pribumi Nusantara. Di kalangan NU misalnya Hadorot, hadiah puji yang sebelumnya strukturnya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tokoh-tokoh wali-wali Nusantara lainnya, itu jangan sampai dibelokkan kepada Faqih Muqaddam misalnya atau orang-orang Ba'alwi. Kita kembalikan semula. Alhamdulillah di tempat saya selama ini memang seperti itu. Dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang tidak pernah ada terdengar ila hadrati Faqih Muqaddam, tidak ada. Semuanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aulia Tis'ah dan wali-wali sekitaran yang disebutkan. Tetapi penyodoran Rotibul Haddad misalnya, rawatib-rawatib yang berasal dari Ba'alwi sudah saatnya dikurangi. Ini hubungannya adalah dengan pelestarian budaya-budaya Nusantara dari infiltrasi, dari kooptasi, dari dominasi Ba'alwi. Bukan tidak bagus, tetapi kita lebih memilih yang berkearifan lokal lah begitu. Kemudian dari segi seninya, seni-seni marhabannya, seni-seni rawinya, seni-seni maulidnya kembali lagi kepada Nusantara. Kemudian dari segi tari-tariannya, tari daerah, pencak silat dan lain-lain dikembangkan lagi. Dan kemudian tari-tari Zapin Yaman yang joget-joget seperti itu dikurangi, kalau bisa tidak dipakai lagi. Kemudian dari segi busana Nusantara, kiai-kiai Nusantara yang tawadhu, yang berbatik, yang berpeci, yang berkoko, yang bersurban dan lain-lain, itu dikembangkan dan tidak berbangga-bangga dengan budaya, dengan pakaian tradisi Yaman itu. Dan banyak program-program penyelamatan lainnya yang harus kita mulai dari sekarang. Karena jika tidak dimulai dari sekarang, maka pengaruh Ba'alwi ini akan merangsek, akan mendominasi dan menjadikan warna Indonesia ini menjadi warna Yaman. Tentu kita tidak mau seperti itu. Dan memang sepertinya ada grand design untuk seperti itu. Kemudian dari segi sholawat yang berbau pemujaan terhadap Yaman seperti lagu Ya Tarim, bukannya tidak bagus. Tetapi kita gantikan dengan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu Wali Songo dan lagu-lagu dari Yaman atau dari Habaib itu kita nomor 2-kan. Begitu kalau mau kita ini bangga dengan budaya sendiri, bangga dengan kearifan lokal sendiri.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kompetisi ini itu sah-sah saja. Artinya kita tidak berusaha menyingkirkan, tetapi kita mendahulukan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, jati diri yang kita punya. Jadi dalam hal ini kita tidak sedang mengatakan ini jelek, ini tidak baik, ini buang, ini tidak boleh dan lain sebagainya. Bukan. Kita prioritaskan. Karena grand design dari mereka ini kalaulah berhasil mendominasi Indonesia maka ciloko. Seperti dikatakan di muka tadi, generasi-generasi muda kita nantinya di masa depan tidak akan lagi mengamalkan tradisi-tradisi yang sekarang ini. Kalau sudah berganti dengan tradisi Ba'alwi. Rawatibnya, seninya, tariknya, makamnya dan lain sebagainya tidak lagi mencerminkan asli Indonesia, budaya Indonesia. Maka kekhawatiran ini bolehlah Haji Roma Irama mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mendesain, mereka menginginkan merubah itu semua, tetapi alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mengutus Kiai Haji Imaduddin untuk menyelamatkan. Wa makaru wa makarallah. Allah mengutus Kiai Haji Imaduddin dalam tanda kutip wallahu khairul makirin untuk menyelamatkan pribumi Nusantara ini dari dikooptasi, dihegemoni atau dibelokkan jati dirinya menjadi jati diri bangsa lain. Ini ayat sudah tepat dilontarkan oleh Kiai Haji Roma Irama. Maka dengan podcast ini kita jadi tersadar akan budaya sendiri. Sebagaimana diungkapkan Bang Haji Roma Irama dalam lagu Pembaharuan. Di zaman pembaharuan banyak perubahan. Pantas untuk orang lain, belum tentu untuk kita. Baik buat orang lain, belum tentu buat kita. Benar kata orang lain, belum tentu kata kita. Selaraskanlah dengan Pancasila. Pantas untuk orang Yaman, belum tentu untuk kita. Baik buat orang Yaman, belum tentu buat kita. Benar kata orang Yaman, belum tentu Indonesia. Pantas untuk bangsa Yaman, belum tentu pantas untuk kita. Betul? Baik buat bangsa Yaman, belum tentu baik buat kita. Benar kata bangsa Yaman, belum tentu benar kata kita. Jadi selaraskanlah dengan Pancasila. Budayanya, toleransinya, kehidupannya itu harus selaras dengan Pancasila. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.